Assalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Nurul Yunisa dengan NIM 2252237 akan mempresentasikan terkait mata kuliah Supply Chain Management dengan judul Analisis Sistem Rantai Pasok pada UMKM Jada Tempe Basyari. Adapun outline pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini yang pertama terkait pendahuluan yang melatar belakangi dan tujuan dan metodologi penelitian. Kemudian ada profil UMKM, sistem rantai pasok, analisis kinerja rantai pasok, permasalahan yang ada di UMKM, dan memberikan rekomendasi serta kesimpulan. Pada awalnya, UMKM Jadi Tempe Basyarik sudah beroperasi sejak lama, di mana UMKM Jadi Tempe Basyarik tentunya sudah mempertahankan eksistensinya di pasar. Namun, walaupun sudah bertahan sejak lama, tentunya terdapat permasalahan yang ada di UMKM, di mana salah satu permasalahannya itu terkait sistem rantai pasok yang menjadi kendala dalam UMKM Jadi Tempe Basyarik di mana sistem rantai pasok di sini belum sepenuhnya teratasi, ditemukannya bahwa ada proses produksi, kendala proses produksi dan ketidaktepatan waktu dalam pengadaan bahan baku sehingga proses produksinya terjadi terlambat hingga distribusi ke outlet. Kendala yang dihadapi oleh tempe bacarik ini tentunya keterlambatan bahan baku dari pemasok, inkonsistensi kualitas bahan dan tidak tercatatnya inventory, sehingga distribusi yang belum terdigitalisasi berdasarkan hasil survei. Terdapat 500 tempe yang dikirim oleh supplier, terdapat 10% yang terbuang dan 20% yang belum bisa diolah karena kualitas bahan baku dari supplier yang tidak sesuai dengan standar dan terjadinya ketidaktepatan proses produksi akibat ya yang disebabkan keterlambatan pengiriman bahan baku. Sehingga melalui permasalahan tersebut, diperlukannya manajemen rantai pasok dalam menjamin ketersediaan bahan baku yang tepat waktu dan mengontrol aliran produksi tetap konsisten hingga memastikan produk sampai ke pelanggan secara efektif dan efisien. Terdapat tiga tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur dan alur dari sistem rantai pasoknya secara keseluruhan, kemudian menganalisis kinerja rantai pasoknya berdasarkan supply chain management, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk metodologinya yang dilakukan melalui dua metodologi. Yang pertama melakukan observasi langsung di proses produksi, khususnya di tempat proses produksi UMKM Jadi Pacarik, dan melakukan wawancara kepada karyawan dan juga pemilik UMKM-nya. Selanjutnya ada profil UMKM terkait JD Tempe Bacarik. JD Tempe Bacarik sudah berdiri sejak tahun 2016, di mana letak untuk proses produksinya berpusat di Pakem, Sleman, sedangkan untuk cabang outlet pribadinya itu ada di Katamsa dan Jalan Palagan. Dan untuk harga yang ditawarkan dimulai dari 2.000 hingga 55.000 tergantung jenis produknya dan untuk volume produksinya terdiri dari 2 batch, di mana satu batchnya kurang lebih 16 kilo sehingga dalam sehari UMKM dapat memproduksi hampir 32 kilo. Khususnya untuk UMKM Jada Tempe Bacarik ini memiliki pangsa pasar yang besar, di mana yang berfokus pada pasar lokal di wilayah daerah Yogyakarta, di beberapa toko oleh-oleh dan melakukan penjualannya secara online. Sehingga strategi distribusi dan pengelolaan rantai pasok ini harus disesuaikan untuk mampu mendukung permintaan yang proaktif khususnya pada saat kunjungan wisata agar dapat memenuhi permintaan konsumen. Adapun rantai pasok UMKM di mana sistem rantai pasok yang terdapat pada UMKM jadi tempe bacari dimulai dari pemasok yaitu pengiriman bahan baku dari supplier yang menyediakan bahan baku seperti beras, ketan, tempe, gembus dan beberapa bahan baku utama lainnya. Frekuensi pasokan ini dilakukan sekali dalam satu hari tergantung kebutuhan stok persediaan di UMKM, namun terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengiriman serta ketidaksesuaian kualitas bahan baku yang berdampak pada proses produksi. Setelah dikirimkan oleh supplier, maka akan dilakukan penyerahan bahan baku di tempat proses diproduksi dan akan diolah
melalui proses produksinya dan akan dikemas dan melakukan proses pendinginan dan quality control sebelum dilakukan distribusi atau pengiriman ke outlet dan toko oleh-oleh lainnya, di mana konsumen nanti dapat membeli atau mendapati produk tersebut melalui outlet pribadi dan juga toko oleh-oleh sekitar. Adapun analisis kinerja rantai pasoknya di mana ada lead time pengadaan bahan baku, waktu proses produksi, biaya penyimpanan, ketepatan waktu pengiriman, tingkat kepuasan pelanggan. Di mana untuk lead time pengadaan bahan baku ini 1 sampai 2 hari, kemudian waktu prosesnya 4 sampai 5 jam, tapi di luar proses pengerendaman. Terus ada biaya penyimpanan, ketepatan waktu pengiriman yang tidak terjadwal, dan tingkat kepuasan pelanggan. Di mana untuk lead time-nya sendiri itu pengadaan bahan baku seperti bahan baku beras ketan dan hingga gembus tempe dikirimkan dari supplier lokal, di mana proses pengadaan bahan bakunya membutuhkan kurang lebih 1-2 hari. Namun biasanya terjadi keterlambatan karena tidak adanya sistem perencanaan pengadaan berbasis data permintaan. Kemudian untuk waktu proses produksi masih banyak dilakukan secara manual atau secara tradisional sehingga membutuhkan waktu proses produksi yang lama, dimana seperti pemotong kelapa yang masih menggunakan alat manual. Biaya penyimpanan produksi hanya disimpan di lemari pendingin selama semalam sebelum didistribusikan. Biaya penyimpanan cukup besar karena menggunakan pendingin terus-menerus tanpa sistem kontrol dan suhu otomatis. Dan untuk ketepatan waktu pengiriman dilakukan setiap hari ke outlet dan toko online, namun toko oleh dikirimkan tergantung permintaan. Tingkat kepuasan pelanggan hasil dari konsumen menunjukkan feedback positif terhadap kualitas produk, tetapi kendala yang ada biasa konsumen menginginkan produk A atau produk B, tetapi di toko tersebut sedang tidak ada produk yang tersedia. Adapun permasalahan yang diinginkan terkait ketidaktepatan bahan baku di mana UMKM masih bekerja sama dengan satu supplier untuk tiap bahan bakunya sehingga tidak terdapat alternatif jika stok persediaan dari supplier atau terjadinya keterlambatan pengiriman hingga penurunan kualitas bahan bakunya. Sedangkan untuk proses produksi yang tidak efisien karena proses produksi yang masih dilakukan secara manual menyebabkan waktu lama dan ketergantungan pada tenaga kerja dan belum adanya standarisasi waktu proses produksi. Sedangkan untuk sistem inventory terkait pencatatan digital untuk seluruh informasi mengenai stok bahan baku dan produk, hal tersebut menyulitkan ketika dalam melakukan pengambilan keputusan ketika permintaan cenderung fluktuatif dan stok menipis. Dan untuk distribusi tidak terkoordinasi, rute dan jadwal pengiriman tidak tetap, serta tidak ada sistem pelaporan stok dari toko oleh-oleh. Hal ini menyebabkan kelebihan pasokan di suatu tempat dan kekurangan di tempat lain, serta meningkatnya biaya logistik karena rutenya tidak efisien. Sedangkan untuk ketidakpuasan konsumen, akib- eh, feedback terhadap kualitasnya itu positif, tetapi karena biasa tidak tersedia produk yang diinginkan di outlet atau di toko online, sehingga sehingga khususnya itu di waktu musim liburan permintaan yang meningkat, sehingga ada terjadi ketidaksesuaian antara permintaan pelanggan dan jumlah pasokan yang tersedia. Dan maka pengalaman pelanggan menjadi kurang optimal. Di mana untuk setiap permasalahan itu dilakukan analisis akar masalahnya, seperti contohnya untuk ketidaktepatan pasokan bahan baku menggunakan Five Whys, di mana seperti yang pertama, kenapa bahan baku sering datang terlambat? Karena supplier tidak mengirim tepat waktu. Kenapa supplier tidak mengirim tepat waktu? Karena tidak ada jadwal pengiriman yang jelas dan tetap. Kenapa tidak ada jadwal pengiriman yang jelas? Karena tidak adanya kontrak tertulis atau perjanjian pengadaan jangka panjang. Kenapa tidak dibuat kontrak pengadaan? Karena pengadaan dilakukan secara informal. Kenapa pengadaan dilakukan secara informal? Karena belum ada sistem manajemen rantai pasok yang terstruktur. Untuk wave-nya ini dilakukan untuk setiap rincian permasalahan lainnya. Sehingga dari perincian masalah yang ada di UMKM tersebut dilakukan rekomendasi perbaikan berdasarkan prinsip supply chain management, di mana berdasarkan lean supply chain melalui penerapan ini dapat membuat SOP untuk setiap tahap
produksi dan distribusi dapat menggunakan value stream mapping untuk mengidentifikasi bottleneck sehingga proses produksi lebih efisien. Sedangkan untuk angel supply chain dengan melakukan monitoring permintaan harian seperti secara digital dan sederhana dengan adanya pencatatan secara digital dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan proses produksi. Kemudian ada green supply chain melakukan pemanfaatan terhadap limbah kelapa sebagai kompos, kemudian dapat menyusun alur pengiriman yang lebih efisien untuk menghemat bahan bakar dan lebih green. Dan terakhir adalah penerapan teknologi digital, melakukan pencatatan melalui spreadsheet sehingga dapat diakses beberapa orang untuk memudahkan koordinasi. Di mana melalui rekomendasi ini dapat rencana implementasinya yang dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu 4 tahapan di mana pada tahapan pertama membuat SOP dan pelatihan internal terkait alur prosesnya seperti apa, kemudian melakukannya pencatatan digitalisasi dan manajemen stok terintegrasi, dan di tahapan ketiga melakukan penjadwalan distribusi dan pelaporan permintaan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi awal dan perbaikannya. Sehingga dapat disimpulkan di mana untuk struktur dan alur sistem rantai pasok itu merupakan alur dimulai dari sistem pemasok bahan baku mengirimkan bahan bakunya kemudian hingga didistribusikan ke produk atau ke outlet-outlet dan toko online-nya sehingga dapat dijangkau oleh konsumen. Untuk kinerja rantai pasoknya sendiri itu masih terdapat ketidakefisien dari keterlambatan bahan baku hingga proses produksi hingga nanti berakibat ke distribusi yang belum terjadwal sehingga tidak tepatnya pengiriman ke outlet-outlet atau toko oleh-oleh lainnya. Kemudian rekomendasi yang diberikan yang sudah dijelaskan tadi berdasarkan prinsip-prinsip supply chain management. Cukup sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf bila adanya kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.